Om Om Swastiastu. Swastiastu. Pemirsa Bali TV, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali tentunya saya, Madenian Anggara, kembali menjumpai Anda dalam program acara Harmoni Bali, bincang kesehatan bersama pakarnya. Di kesempatan kali ini, topik kita ini berhubungan dengan ibu yang akan melakukan persalinan nih, yaitu persalinan normal atau operasi sesar ya. Nah, untuk menjawab ini kita telah menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Dr. Made Bagus Dwi Aryana, SPOG Subspesialis Obgynsos. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dokter, sudah tampil berapa kali nih di Harmoni Bali? Berapa ya? Lebih dari 10 kali mungkin. Wah, udah sering nih dok ya memberikan informasi yang tentunya sangat Iya. bermanfaat dok. Iya. Oke, di kesempatan kali ini dok, topik kita berhubungan dengan pilih mana ya? Ya. Sesar atau normal. Nah, bisa Iya. dijelaskan dok? Ya, yang pasti topiknya sederhana, ringan, tapi paling tidak bisa menjawab bahwa mungkin kita pernah dengar kalau belum melahirkan normal berarti belum menjadi ibu yang seutuhnya. Gitu ya. Jadi bayangannya seperti itu. Tapi ada yang membantah juga, sesar juga kalau emang diperlukan kita kerjakan kok. Ini saya sesar dok, ibu seutuhnya kok dok. Kalau saya tiga-tiganya normal semua anak-anaknya, jadi artinya bahwa ya bayangannya bahwa kalau misalnya belum melahirkan normal per vaginam istilahnya lewat bawah itu belum menjadi ibu seutuhnya. Dibantah terus, sesar juga disuntik loh di sini dan waktu disuntiknya itu juga Sakit nyeri loh, ya, Dok. sakit. Jadi sama-sama menjadi seorang ibu yang seutuhnya. Nah, seperti itu. Tapi namanya saja normal, istilah normal itu berarti kan jelas ya itu menjadi yang pilihan yang terbaik. Iya. Kan seperti itu harusnya. Kesimpulannya seperti itu sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya memang indikasi-indikasinya mengatakan bahwa itu tidak mungkin melahirkan normal, jelas pilihannya jelas Apa saja sesio cesaria. biasanya nih dok yang menyebabkan tidak bisa melahirkan normal? Ya, proses persalinan normal itu kalau kita lihat maka per definisi atau kita artikan melahirkan dengan kondisi 100% dari tenaga ibu. Artinya bahwa ibu memerlukan power atau kekuatan untuk mengedan. Proses selama untuk sampai dia akan mengedan itu sakit sudah pastilah, enggak mungkin lah. Makanya... Kalau saya ditanya, "Dok, sakit nggak nanti proses persalinan itu?" Ya enggak mungkin lah kita bilang tidak sakit. Udah ya. horor dulu, Dok. Ya, sudah pasti sakit itu memang proses itu akan dilalui sakit sampai akhirnya melahirkan. Nah, kemudian kalau kita melihat maka tanpa obat, tanpa alat. Nah, tanpa obat itu maksudnya pernah enggak dengar artinya dirangsang, nah gitu ya, induksi. Nah, mungkin ibu-ibu yang dibuat ya dok ya? Ya, dirangsang, diinduksi, kita pasang infus, dikasih obat, atau menggunakan alat. Ya, ada istilahnya ditarik gitu dengan alat karena tidak kuat untuk proses mengedan. Jadi persalinan normal itu tanpa obat, tanpa alat, dan 100% dari tenaga ibu. Oke. Nah, itu kita sebut dengan suatu proses persalinan normal. Nah, apa saja faktor-faktornya yang mempengaruhi? Satu, jelas kekuatan. Tadi sudah kita sebutkan kekuatan ibu, bagaimana kekuatan seorang ibu untuk satu, menahan sakit, mengedan, kemudian ada namanya jalan lahir. Ya. Kita sangat hubungkan jalan lahir ini sempit, nah istilah boleh kita sebut panggul sempit gitu istilahnya, atau jalan lahir yang tidak cakap, itu kalau tinggi ibu kurang dari 145 cm. Oke. Ya, kita sebut dengan kehamilan risiko tinggi, kurang dari 145 cm. Yang berikutnya, maka ada serta jalan lahir passenger, itu artinya bayinya sendiri gimana? Angkutannya. Ya, bayinya sendiri, bayinya itu sendiri besar enggak? Kemudian posisinya seperti apa? Per definisi kita di Indonesia kita pakai di atas 4.000 gram atau 4 kilo. Itu kita sebut istilahnya makrosomia namanya. Kalau di luar negeri dipakai 4,5 kilo atau 4.500 Udah gede banget itu. gram. Itu gede, udah besar sekali ya, tampak sudah besar sekali kehamilannya. Bahkan beberapa pasien bilang, "Dok, ini enggak kembar nih kehamilan saya nih." Ternyata satu dok. Saking besarnya ya. Ini enggak kembar ya kehamilan saya ini 4 kilo. Nah, kemudian yang terpenting adalah psikologi pasien. Itu yang artinya dari awal kalau pasien itu memang
dok bantu saya akan melahirkan normal. Nah, dengar bisikan-bisikan tetangga, keluarga yang mengatakan enakan sesar. Sekarang sudah ada metode yang baru, namanya ERAX. Ada metode baru ERAX, Iya, gimana nih dok metodenya? Jadi metode baru penasaran nih. ini dok. Jadi sesar enggak rasa apa, sakit-sakitnya sedikit sekali. Nah, kalau sudah secara psikologis, mindsetnya, bayangannya, saya mau sesar aja deh. Saya takut nih melahirkan normal. Nah, agak sulit juga ini untuk kita seorang dokter spesialis kandungan. Ya? Bisikan-bisikan yang tidak baik berarti. Oke. Nah, selanjutnya tentu kompetensi ya. Ini kan juga seorang dokter, jadi ya kita tahu bahwa kompetensi penolong persalinan, kesabaran seorang penolong persalinan. Artinya dokter sabar sekali dok. Ternyata menolong persalinan normal tuh banyak waktu loh yang di situ yang kita. Belum lagi, ayo ibu, iya, ayo gitu ya. Kita bisa menolongnya 30 menit, 1 jam kita sudah menolong persalinan itu ya, memimpin persalinan istilahnya. Jadi cukup banyak waktu dibandingkan sesar kan, artinya bahwa seorang spesialis kandungan itu sudah siapkan jam sekian, udah pasti ya waktunya 40 menit, 45 menit selesai. Ini persalinan normal ini betul-betul istilahnya tetap kita utamakan, tapi kalau tidak bisa tetap kita muliakan seksio sesaria atau operasi sesar. Baik. Sabar ya, artinya sabar, jelas penolong persalinannya harus sabar, ibunya juga harus sabar. Bapaknya sabar juga dok? Suaminya juga harus menunggu dengan sabar di ruang bersalin. Kita izinkan kok, masuk suaminya di ruang bersalin. Untuk di ruang operasi, mohon maaf, sementara beberapa rumah sakit tergantung bagaimana nanti kesepakatan kebijakan dari manajemen. Karena ruang operasi itu semakin banyak orang kan tidak bagus ya, sterilitasnya nanti akan menyebabkan infeksi dan sebagainya. Ya, tapi kadang-kadang di ruang bersalin pun seorang suami kita harus tanya juga. Berani nggak gitu dok ya? Takutnya bapaknya pingsan dok di ruang operasi. Ternyata suaminya takut ngelihat darah, sehingga kita penolong persalinannya punya 3 pasien, ibunya, bayinya, dan suaminya yang jatuh pingsan. Nah itu jelas. Pernah kejadian dok? Iya pernah, saya beberapa kali ya. Jadi memang kita lihat dulu suaminya, sepertinya kok pucat ini suaminya gitu ya. Jadi kita tanya, Pak berani, saya duduk aja dok. Oh iya silakan gitu ya. Jadi daripada kita gedebok kaget dengan belum suaminya lagi yang pingsan. ngajak tim dokumentasi ikutan pingsan semuanya juga. Ya artinya persalinan normal itu yang pasti memerlukan 5 faktor tadi ya, kekuatan untuk mengedan, bagaimana jalan lahirnya, kita sebut dengan panggul, istilahnya kesempitan panggul gitu istilahnya. Tapi yakinlah bahwa di atas 145 cm sudah sedemikian rupa dia. Panggul perempuan atau wanita itu berbeda dengan panggul laki-laki ya. Ada istilahnya itu sudah sedemikian rupa dirancang sehingga memang siap dia untuk melahirkan. Apalagi proses ini adalah kehamilan kedua. Kalau kehamilan pertama sudah berhasil persalinan normal, maka kehamilan keduanya artinya bahwa panggul itu sudah siap atau sudah teruji. Nah, mungkin sudah teruji itu artinya sudah terlewatkan kok, itu udah terlewati. Pasti bisa jadi yang kedua dok. Harusnya bisa. Nah, tapi kalau ukuran bayinya lebih besar dok, gimana? Ya, kalau ukuran bayinya lebih besar, kita pakai patokan 2.500 gram. Kalau sudah pernah melahirkan 2.500 gram atau lebih, berarti rasanya panggul itu cakap atau aman. Ternyata sekarang ukuran bayinya lebih besar, betul ya? Penumpangnya dia lebih besar nih untuk passenger untuk melewati itu. Nah, kadang-kadang tentu ada kesulitan juga. Tapi kesulitannya itu bukan berarti panggulnya berubah jadi sempit, bukan. Jadi posisi bayi yang besar itu kadang-kadang tidak pas dia untuk melewati proses panggul itu sehingga melahirkan normal itu. Oke, selain hal tadi, kalau dari gangguan mata nih dok ya, mungkin di sini adalah pemirsa yang menggunakan lensa kontak maupun kacamata, ada nggak sih dok? Ya, minus ya, kalau gitu kita minus ya. Kadang-kadang saya juga dapat pasien, begitu kita lihat tebal sekali kacamatanya, maka kita akan tanya, minus berapa bu? Gitu ya. Istilah kita miopia tinggi gitu ya. Nah itu biasanya di atas 6 atau di atas 8, ekstrim sampai 10, 11, 12, kita harus konsultasi dulu ke spesialis mata. Kita tanya dulu. Takutnya kan ada retinanya tipis atau gimana, pada saat mengedan nanti akan bisa ya terjadi kebutaan dan sebagainya. Nanti kita akan bahas memang benarkah operasi sesar itu mudah dan tidak terasa sakit dok ya. Tapi setelah yang satu ini, pemirsa Bali TV jangan kemana-mana, sesaat lagi. Pemirsa
pemirsa Bali TV, Anda masih dalam dialog Harmoni Bali bersama Dr. Made Bagus Dwi Aryana, spesialis kandungan, subspesialis Objin SOS. Baik, Dodek ya, Dokter Dedek ya, panggilannya Dok ya. Jadi kita tadi membahas mengenai persalinan normal Dok, yang ada di bisik-bisik ini kok rasanya lebih sakit, lebih lama. Kemudian juga selain prosesnya lama, kok kayaknya rasa penyembuhannya juga agak lama. Itu benar nggak sih Dok? Ya, kalau persalinan normal kita ibaratkan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian besoknya sudah pulang kok. Kan, serius Dok? Iya kan, sakit pastilah ya, sakit. Ya, jadi kita istilahkan dengan kontraksi ya, kontraksi rahim itu kira-kira dalam 10 menit itu 2 kali atau 3 kali dia istilahnya adalah hilang timbul. Nah gitu. Sakit perut hilang timbul artinya bahwa tidak terus-menerus dia sakit, ada relaksnya, ada dia muncul lagi. Nah itu kira-kira dalam 10 menit itu misalnya seorang ibu hamil tuh merasakan kok mules-mules ya terasa perutnya. Walaupun itu hamil pertama pasti bisa membayangkan kok seperti apa itu kontraksi itu. Dia dari punggung di sini ya, dari belakang kemudian akan terasa ke depan. Terus dalam 10 menit itu kira-kira 2 kali atau 3 kali hilang timbul disertai dengan ada lendir. Nah, bedanya sama kontraksi palsu Dok gimana? Kalau kontraksi palsu, dulu itu kita punya obat-obatan, misalnya kita kasih tes dulu dia dengan obat-obatan, ada diazepam gitu ya kita. Oh ternyata hilang, ya udah berarti ini kontraksi palsu. Tapi sekarang sudah enggak begitu lagi karena kita kan mudah untuk memberikan informasi. Di samping sekarang sarana komunikasi kan gampang bisa menghubungi dokter atau Bu Bidan atau siapalah di situ penanganan. Jadi kalau kontraksi palsu jarang dia jaraknya datang misalnya 2 jam sekali, 3 jam sekali. Nah kontraksi yang asli betul-betul itu akan kira-kira persalinan, kira-kira dia akan datang 10 menit itu 2 kali, 3 kali, intens dia, rutin dia datang seperti itu. Nah biasanya ada keluar lendir campur darah dan pada beberapa kasus ada selaput ketuban yang pecah atau keluar air. Bagaimana menyadari itu ketuban yang pecah Dok? Atau kadang juga keputihan? Ya. Secara umum artinya bahwa secara teori keputihan pada ibu hamil itu kita sebut dengan sesuatu yang normal atau fisiologis lah kita sebut. Itu bukan sesuatu yang aneh keputihan itu. Nah, pada saat sekarang pecah ketuban itu akan keluar air pure seperti itu. Kadang-kadang seorang ibu hamil itu susah membedakan ini kencing atau ini buang air kecil saya atau pecah ketubannya gitu ya. Yang pertama adalah tentu tanpa ada rasa ingin berkemih ya, rasa ingin kencing ya. Jadi tidak ada rasa ingin kencing, tiba-tiba ngalir begitu saja air ketuban dan warnanya berbeda, baunya berbeda. Ya kan ya pasti tahu lah ya, jadi bagaimana saya mau kebelet nih kepingin kencing, beda rasanya. Nah kalau dia pecah ketuban atau keluar air, saran saya jelas harus segera ke tempat pelayanan kesehatan terdekat karena risikonya adalah infeksi. Ya kita seperti bayi itu seperti berada di balon begitu ya, di balon dilindungi oleh selaput ketuban. Pada saat selaput balon ini pecah, pelindungnya pecah sehingga gampang sekali infeksi dari dunia luar, dari vagina masuk ke rahim, mudah sekali dia infeksi. Nah, begitu pecah selaput ketuban, harus segera ke rumah sakit. Di rumah sakit kita punya alat untuk membedakannya. Namanya kertas lakmus. Oke, warna apa itu Dok kalau positif? Ya, jadi kan pH vagina itu, pH di sekitar alat kelamin perempuan wanita itu kita sebut pH-nya antara 4,2 dan 4,5 itu namanya asam. Sedangkan pada saat dia pecah ketuban bisa sampai jadi alkali dia, jadi basa dia, jadi 7, sekian pH-nya. Nah begitu pakai kertas yang sederhana itu harganya juga murah kok, harganya murah, sederhana sekali hanya berapa detik saja, jadi biru dia. Wah itu artinya ketuban. Kalau dia hanya keputihan, hanya keputihan atau kencing atau begitu kita tes dengan kertas lakmus yang murah itu warnanya tetap merah dia. Ya. Kalau sudah jadi biru berarti sudah jadi alkali, sudah jelas. Istilah kita ketuban pecah dini atau ketuban pecah sebelum
waktunya. Oke, waktunya tuh seharusnya kapan, Dok? Seharusnya pada saat menjelang persalinan, pada saat seorang ibu atau perempuan wanita ibu hamil ini ingin mengedan. Rasanya udah ingin mengedan seperti itu, selaput ketuban itu pecah dia dengan sendirinya. Bus, ngalir. Baik. Kalau itu bukan ketuban pecah sebelum waktunya, ketuban Sudah pecah waktunya. sudah waktunya. Oke. Atau tepat waktu dia. Tepat waktunya. Dan mungkin pemirsa di rumah penasaran nih, Dok ya, apa saja sih faktor-faktor risiko yang menyebabkan pecah ketuban dini tadi, Dok? Salah satu yang di buku atau kita lihat secara teori, maka yang paling pertama adalah infeksi. Ya, infeksi yang sering jelas infeksi saluran kemih pada seorang perempuan. Karena memang jarak antara tempat pengeluaran urin sama anus ya, rektal ya, apa ya? Anus. Ya di bawah itu dia dekat ya, sehingga cara cebok itu juga berpengaruh. Kemudian depan ke belakang ya, Dok ya. Ya, itu juga berpengaruh infeksi saluran kemih. Begitu infeksi, maka akan ada hormon yang itu prosesnya ada interleukin dan sebagainya ya, teori-teori. Berat nih, Dok. Akhirnya sampai ke prostaglandin. Prostaglandin meningkat, dia akhirnya kontraksi. Selaput ketuban juga menipis, pecah. Nah, begitu dia pecah sebelum waktunya, jawabannya jelas. Satu, ke rumah sakit, kita akan berikan antibiotik untuk mencegah infeksi. Problemnya adalah kalau pecah ketuban, bayi atau kehamilannya masih prematur. Nah, itu problemnya. Apakah dilahirkan ataukah ya di situ kita dipertahankan, Dok? Di situ kita nanti banyak sekali kita evaluasi ya, kita evaluasi gimana jumlah air ketubannya dari pemeriksaan penunjang dengan ultrasonografi dengan USG. Ibunya ada tanda-tanda infeksi enggak? Tanda-tanda infeksi itu demam, itu yang paling sederhana kita tahu. Begitu pecah ketuban ada demam, itu ada sesuatu udah berarti sudah. Nah, kalau ada demam berarti infeksi, tentu akan kita khawatir juga bayi akan tertular dengan infeksi itu. Nah, pada saat itu ya jelas tindakan kita melahirkan bayi karena sudah infeksi. Kalau misalnya dia masih prematur, kehamilan yang kita sebut prematur itu di bawah 37 minggu. Oke. Jadi di bawah 37 minggu. Kehamilan cukup bulan itu adalah mulai minggu ke-37 sampai ke-40. Nah, contohnya saat ini adalah sekarang tanggal 1 Desember. Ya. Hari ini adalah perkiraan seorang ibu hamil itu melahirkan. Kita sebut hari ini kehamilannya 40 minggu. Minggu depan juga belum lahir, 41 minggu namanya. Ya. Wah, kalau itu sudah ya, Dok ya. Ya, itu sudah Lewat khawatir waktu, kita juga ya. air ketubannya berkurang. Nah, kondisi di mana cukup bulan ada pecah ketuban, dalam tanda petik enggak terlalu pusing kita. Dokternya enggak terlalu pusing karena orang sudah cukup bulan kok. Lahirin aja udah. Iya, lahirin gitu, aja nanti kan gitu misalnya. Yang buat kita cukup ya kalau kita sepakati bahwa rahim adalah inkubator yang terbaik. Nah, jadi kalau bayi kurang waktu atau bayi masih prematur, kita berusaha diamkan dia terus selama mungkin jadi rahim. Dibandingkan jadi inkubator pakai mesin dan sebagainya. Tapi kalau pecah ketuban yang sampai dia memang harus sampai infeksi, jelas seperti itu dia. Harus dilahirkan gitu jadinya. Oke. Ya. Proses-proses itu sakit perut, kemudian dari sakit perut keluar darah campur lendir, kontraksi, sampai mungkin ibu-ibu hamil yang ya pemirsa di rumah pernah mendengar bukaan gitu ya. Iya, Dok. 1, 2 gitu ya, pembukaan gitu istilahnya. Kadang-kadang saya menjelaskan ke pasien juga, Bu, pernah dengar namanya pembukaan? Oh, pernah Dok gitu ya. Artinya dari 2 cm, 3 cm, 4 cm sampai dia 10 cm. Ya, 10 cm itu istilah kita pembukaannya lengkap. Kita ibaratkan seperti pintu ya. Jadi bayi ini harus pintunya membuka dulu lengkap 10 cm, baru dia penumpangnya siap. Biasanya ada nggak sih ngadet nih, Dok, di tengah perjalanan nih, Dok? Nah, itu kadang-kadang sekarang 4 cm. Harapannya 4 jam lagi menjadi 8 cm gitu harapannya. Karena teorinya adalah 1 cm 1 jam. Ya. Kalau dia sekarang kita periksa dalam, oh ini 4 cm, harapannya 4 jam lagi jadi 8 cm. Macet. Ya, gitu istilahnya macet. Gimana itu, Dok? Kita evaluasi powernya, jalan lahirnya, dan tadi bayinya, penumpangnya di sini. Nah, kalau powernya berarti kita harus kuatkan lagi powernya dengan Ibunya cara ya, Dok? Ya dirangsang gitu. Mungkin pernah dengar
Rasanya ibu-ibu hamil pernah kok mendengar dirangsang, atau induksi itu juga udah biasa kok didengar istilah induksi. Dengan pasang infus, kita kasih obat, dibikin kekuatannya lebih supaya jadi langsung gas ya dok ya. Supaya push langsung seperti itu. Dok, ini menyambung tadi nih dari bukaan ke-10 ada kan tambah mengecil lagi otomatis ya dok ya bukaan itu memang dari bentuk maksudnya kita bilang jalan lahir itu elastis tentunya dok ya. Mungkin pemirsa nih penasaran, aduh nanti gimana ini habis persalinan normal nggak bisa kenceng lagi, nggak bisa rapi lagi. Nah bisa dijelasin nih dok. Ya, yang pasti sebenarnya vagina itu kan berbentuk seperti tabung ya, artinya bahwa sebenarnya tidak terlalu berpengaruh dia persalinan normal, sesar, sedemikian rupa anatomi istilahnya, anatomi tubuh, anatomi vagina itu sudah. Jadi jangan khawatir lah. Ya mungkin kalau jumlahnya lebih dari 3 atau lebih dari 5, 6 seperti itu baru mungkin adalah pengaruhnya di situ. Tapi kalau 1, 2 tidak terlalu. 2 anak cukup ya dok ya. Dua anak yang penting berkualitas kan jadinya. Tentunya. Oke, dok, selain itu mungkin tadi masalah yang menyebabkan persalinan macet, ada nggak sih aktivitas yang berat mungkin ya, mungkin pada ibu hamil yang menyebabkan pecah ketuban dini, dok? Ya, yang pasti seorang ibu hamil itu bukan orang sakit. Nah, kita bedakan dulu nih. Misalnya orang sakit tipes, orang sakit apalagi ya, banyak makanan-makanan yang tidak boleh, kan gitu. Jangan makan yang keras, bla bla dan sebagainya. Ibu hamil ini bukan orang sakit, berarti dia aktivitas seperti biasa. Hanya ibu hamil jelas ada perubahan hormonal dari kepala sampai kaki, semuanya berubah dia hormonalnya. Semua dia mempengaruhi payudara dan sebagainya. Nah, aktivitas fisik tentu tidak ada larangan ya. Ibu hamil harus diam di rumah aja terus duduk atau berbaring, kecuali ada keluhan misalnya ngeflek atau keluhan nyeri dan sebagainya yang belum waktunya. Nah, jadi kondisi-kondisi apa yang menyebabkan pecah ketuban? Secara umum aktivitas ringan, nggak ada pengaruhnya apa-apa ya, aktivitas seperti biasa. Atau bayangannya jangan-jangan gara-gara saya kontak seksual jadi kontraksi ya dok ya? Disodok-sodok kemudian pecah ketuban gitu jadinya. Pada saat kontak seksual kemudian terjadi infeksi bisa ya, tapi bukan berarti itu yang menyebabkan jadi pecah ketuban gitu. bukan. Oke, jadi nggak perlu takut ya buat pada pemirsa ibu-ibu kan di rumah ya, gitu ya. Hamil, kemudian aktivitas ringan silakan aja ya. Yang pasti persiapan mental itu untuk persalinan normal itu yang betul-betul harus disiapkan di situ. Oke dok, mungkin nanti kita akan bahas juga tanda-tanda proses persalinan agar pemirsa di rumah bisa mempersiapkan kapan sih proses persalinan ini akan berlangsung. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di Harmoni Bali. Pemirsa, Anda masih dalam acara Harmoni Bali bersama Dr. Made Bagus Dwi Aryana, SPOG Subspesialis Obgyn SOS yang akrab disapa Dr. Dede. Dan topik kita yaitu persalinan normal atau operasi sesar ya. Oke dok, lanjut lagi ya. Apa sih tanda-tanda akan bersalin nih dok? Ya, pertama pasti sakit perut. Itu tanda yang paling mudah dirasakan oleh seorang ibu yang akan bersalin. Pertanyaannya adalah, dok, saya hamil pertama nih, sakit perutnya seperti apa sih? Gitu. Jangan khawatir, pasti tahu bedanya. Pasti tahu bedanya nanti. Bahkan kita bisa, kadang-kadang saya dihubungi oleh pasien tuh, dok, ini sudah tanda-tanda persalinan, sudah yakin saya ada nih dok, saya berangkat ya ke rumah sakit. Oke. Sempat nelpon dulu ya dok? Nelpon dulu. Kemudian mungkin kalau lendir campur darah bisa iya, bisa tidak. Tapi kebanyakan kalau kontraksinya sudah atau sakit perutnya sudah intens, dia sudah rutin, biasanya disertai dengan adanya flek ya, darah campur lendir dan itu yang paling mudah diamati. Pecah ketuban sudah pastilah itu 100% atau emergensi dia 24 jam harus ke rumah sakit. Nah, sampai di rumah sakit dilakukan kemudian pemeriksaan dalam. Iya, apa saja dok? Pemeriksaan dalam ya. Pelan-pelan. Kalau dari alat apapun tidak bisa.
USG nggak bisa kita melihat bukaannya berapa gitu. Iya. Dilakukanlah pemeriksaan dalam. Pada saat kita melakukan pemeriksaan dalam tentu akan diinformasikan nanti. Bu, ini sekarang baru 2 cm gitu. Bukaan 2 gitu. Atau sekarang ini sudah 4 cm Bu, jadi Ibu sudah masuk ke tahap-tahap persalinan. Kita akan evaluasi nanti setiap 4 jam. Setiap 4 jam itu harapannya kemajuan persalinan sudah muncul. Kemajuan persalinan itu jelas ditentukan semakin sering sakit perutnya, semakin intens, teratur, kemajuan itu akan terus dia akan jadi. Nah, kemudian nanti baru akhirnya ingin mengedan. Nah, pertanyaannya sekarang, kok saya pada saat 2 cm atau 4 cm itu kok belum rasanya ingin mengedannya, cuman kontraksi saja. Begitu dia pembukaan atau istilahnya membuka jalan lahirnya lengkap, itu dengan jadi sendirinya 10 cm, Dok ya? otomatis dengan sendirinya ingin mengedan. Karena ada saraf namanya, kita kita sebut dengan plexus ya, saraf dia di situ. Saraf itu di bawah seperti di pantat itu akan tertekan oleh kepala bayi yang akan keluar ini. Iya. Kepala bayi akan keluar, bayinya akan keluar. Begitu tuh ditekan, otomatis perasaan ingin BAB itu muncul. Oke. Otomatis tidak bisa tertahankan itu. Disitulah baru kita akan kerjasama antara pasien, antara penolong persalinan. Ngeden Bu, yuk ngeden gitu. Ayo. Atau pup bu gitu ya. Ternyata sama ya Dok ya, rasa ingin mengedannya tuh ya sensasinya sama. Ya, artinya misalnya kita ingin BAB nih, kita ingin BAB pada kondisi di mana plexus itu ya saraf itu belum tertekan oleh feses kita sebut ya, tinja itu kita masih tenang-tenang aja, masih bisa duduk, tidak cari toilet dan sebagainya. Begitu sudah tertekan saraf itu, sudah tidak bisa lagi ditahan. Persis seperti persalinan normal. Akan melakukan persalinan. Oke, Iya. Dok. Berikutnya bagaimana cara menentukan umur kehamilan? Ya, Nah, ini yang penasaran nih. jadi sering pertanyaan ya. Memang umur kehamilan itu yang terbaik ditentukan dari kapan menstruasi terakhir. Istilah kita hari pertama haid terakhir. HPHT atau LMP, last menstruation period gitu. Kalau jelas HPHT-nya, kita punya rumusnya plus 7, min 3, plus 1. Berarti tanggalnya ditambah 7, Ya. bulannya dikurangi 3. Nah, hitung-hitung nih ya. Pelan-pelan Dok, mungkin pemirsa mau ngitung nih Dok, ulang Dok. Tanggalnya kita tambah 7, bulannya kita kurangi 3, dan tahunnya kita tambah 1. Anggap sekarang misalnya tanggal 1 Desember. Dok, saya 1 Desember nih 2024, HPHT-nya. hari pertama haid terakhirnya. Kapan kira-kira saya melahirkan? Tanggalnya ditambah 7, jadi tanggal 8. Ya. Desembernya bulan dikurangi 3. 12 kurang 3, September, 9. 2024-nya ditambah 1. Jadi 2025. Wow, udah bisa nentuin ini ya. Iya, Mudah 8. ternyata. Jadi 8 September 2025. Pada saat tanggal 8 September 2025, kita sebut kehamilannya 40 minggu. Nah, 3 minggu sebelum 8 September 2025, itu sudah bisa lahir. 37 di 37 minggu. Tuh. Pertanyaannya kemudian, kalau saya lupa nih hari pertama haid terakhirnya. Nggak catat nih Dok ya. Iya, saya nggak inget nih kapan. Tapi biasanya nyocok-cocokkan sama tetangga, nyocok-nyocokkan sama temen. Orang tua, saudara. Atau pas hari raya. Saya pas galungan nggak dapat menstruasi Dok. Saya biasa samaan Dok sama teman saya Iya gitu. Kapan nih, kapan kira-kira saya buka kalender dulu nih, kapan galungan ini sebelumnya gitu misalnya. Nah, kita akan dapat melakukan pemeriksaan USG, ultrasonografi, kita periksa supaya kita mencari kapan perkiraannya itu dari mesin itu. Apapun itu sebenarnya keakuratannya masih jauh lebih buruk dibandingkan ingat dengan HPHT. Itu pentingnya mencatat Dok ya, hari pertama menstruasi terakhir. Ya, demikian juga dengan program hamil ya. Kalau kita mau program hamil harus tahu terus kapan hari pertama haid terakhirnya. Tapi dibandingkan tidak tahu sama sekali, maka alat USG itu bisa membantu. Tapi USG yang paling bagus kita kerjakan untuk mencari dia kapan kira-kira perkiraan melahirkannya di bawah 20 minggu. Nah, kalau sekarang USG-nya
udah mau ngeden nih USG-nya atau sudah besar kehamilannya, udah trimester 3 istilah kita tidak terlalu bagus hasilnya dia dibandingkan menggunakan di bawah 20 minggu. Oke. Ya, itu kira-kira ya. Jadi +7, -3, +1. Mungkin juga nih ada kejadian Dok ya, pemirsa di rumah yang baru nikah kok bisa Ya. sudah kehamilan 1 bulan Dok. Ya. Nah itu gimana Dok sebenarnya perhitungan ini? Seringkali menjadi salah persepsi Dok. Iya, misalnya hari ini 1 Desember 2024 jadi hari pertama haid terakhir. Pasien datang atau seorang perempuan wanita datang tanggal 1 Februari. Ya. Karena 1 Januari kok nggak datang juga menstruasinya bulannya, ya. Kira-kira atau 14 Januari dah akan datang. Nah, proses itu tentu akan berlangsung sebelum 1 Desember. Kontak seksual terakhirnya pastilah sebelum 1 Desember. Yeah. 1 Desember itu sudah terjadi mungkin kontak seksual, sudah terjadi proses pembuahan dan sebagainya, maka 1 Desember itu sebagai hari pertama haid terakhir. Umur kehamilan kita hitung mulai hari pertama haid terakhir itu. Okay. Bukan dari 1 Januarinya. Sekarang saya 1 Januari sudah tidak menstruasi. Bukan pada saat itu. Bukan dari 1 Januari kita hitung umur kehamilannya. 1 Desember itu berarti sebagai hari pertama haid terakhir. Tapi jarang pasien atau seorang ibu yang merasa dirinya hamil itu 1 Desember hari pertama haid terakhir dia akan datang pada 1 Januari ke pelayanan kesehatan terdekat. Jarang. Karena tanda yang awal paling gampang diamati apa, Dok? Terlambat menstruasi. Oke. Kan sekarang kalau 1 Desember, 1 Januari kan belum terlambat menstruasi. Pada saat 14 Januari atau 15 Januari baru ngeh, wah, kok saya terlambat menstruasi nih ya 14 hari atau 10 hari. Iya. Pada saat itu seorang perempuan ingin hamil, berita yang sangat baik. Pastilah, aduh ini luar biasa nih. Yuk tes kencing. Saat seorang perempuan yang merasa jumlah anaknya sudah banyak, waduh, kenapa saya lagi ini terlambat menstruasi ya? Ini merupakan kehamilan yang tidak direncanakan, kehamilan yang tidak diinginkan dan sebagainya. Nah, sehingga jelas jawabannya atur jarak kehamilan, atur jumlah kehamilan dengan cara alat kontrasepsi pastinya. Atur jarak dan jumlah kehamilan. Nah, seharusnya ini jaraknya berapa tahun sih, Dok? Ya, dari satu operasi sesar misalkan ke operasi berikutnya. Kita sepakat deh kita pakai di atas 2 tahun. Itu yang paling ideal. Baik normal maupun sesar. Jadi paling ideal kehamilan berikutnya adalah 2 tahun. Oke, terus jumlah anak, Dok, berapa? Jumlah anak. Seharusnya berapa sih maksimal jumlah sesar yang dilakukan pada seorang wanita? Iya betul ya, jumlah sesar. Kalau jumlah anak beda-beda juga ya. Kalau merasa warisannya banyak anak banyak rezeki. Gitu ya. Padahal susah sekarang kan ya. Nah, kalau sesar maka kita biasanya sarankan hanya 3 kali. Hanya 3 kali. 1 sesar, bolehkah lahir normal berikutnya boleh, yang penting di atas 2 tahun. Kehamilan berikutnya maksudnya. Baru 1 kali sesar. 1 kali sesar diikuti dengan sesar berikutnya, berarti kan sudah 2 kali nih. Maka kita tidak izinkan untuk melahirkan normal. Karena dengan irisan yang 2 kali itu, kita khawatir robek dia. Luka di rahim itu menjadi robek. Jadi kesimpulannya 2 kali sesar akan diikuti dengan sesar berikutnya. Dan biasanya kita akhiri dengan steril. Oke. Biasanya, tergantung kesepakatan ya. Udah praktis aja kontrasepsinya, Dok ya? Iya, steril itu kan kontrasepsi mantap. Artinya betul-betul mantap. Suami dan istri sepakat, kita kerjakan. Pada kondisi di mana suami dan istri tidak setuju, walaupun ada jurnal-jurnal penelitian terbaru, boleh kok sampai 4 kali gitu misalnya. Tapi betul-betul berisiko. Sangat berisiko. Risiko yang paling kita khawatirkan, ari-ari itu lengket dia. Sehingga tidak gampang dilepaskan. Betul-betul. Disitulah kondisi istilahnya menggantung ajak bok akateh. Itu. Persalinan dengan kondisi sesar sudah 3 kali, sekarang hamil lagi. Apalagi jaraknya kurang di 2 tahun. Seperti kita ibaratkan mau maju ke medan perang gitu istilahnya. Nah itu kondisi yang tidak ideal. Tapi namanya kita tetap menghormati hak reproduksi seorang
pasangan suami istri, kalau mereka tidak mau, kita jelas tidak mungkin kerjakan steril itu. Jadi ada asas sukarela di sini ya, harus setuju dulu untuk tindakan itu. Ya kadang-kadang perempuan ya terpaksa ada lagi program yang keempatnya gitu. Padahal yang keempat nanti perempuan lagi kan susah jadinya. Kan nyari terus itu. Susah ya dok ya. Ya. Oke, kapan sih harus menentukan keputusan sesar sebaiknya nih dok? Kita ada istilahnya indikasi ya. Indikasi itu ada indikasi ibu dan indikasi bayi. Indikasi ibu, kondisi di mana seorang ibu tidak boleh mengedan. Pastilah kelainan jantung atau ada kelainan pada mata yang berat yang atau ada ya hipertensi yang ekstrim. Kondisi di mana ibu itu tidak boleh mengedan karena melahirkan normal kan pasti perlu tenaga ya, power untuk mengedan. Berikutnya kondisi di mana seorang ibu itu dengan kehamilan yang tidak normal, posisinya misalnya lintang. Nah, lintang itu jelas 100% jawabannya itu indikasi nomor 1 kita mengerjakan sesar. Lain halnya sama sungsang dok? Beda. Kalau sungsang berarti dia bokongnya di bawah, kepalanya di atas. Kalau lintang berarti dia melintang. Sudah tidak mungkin ini, 100% sesar jawabannya. Kalau kita istilahkan kehamilan sungsang atau bokongnya di bawah, masih ada kesempatan tapi dengan risiko. Bisa diputar-putar dikit ya dok ya? Iya, kalau dia pecah ketuban duluan agak sulit. Artinya risikonya lebih tinggi lah dibandingkan kepala yang berada di bawah. Baik. Jadi pilihannya sesar. Nah, gimana dengan, aduh saya takut nih melahirkan normal, apalagi sekarang ada ERAX nih, jadi lebih gampang. Ini metode apa ini dok ya? Mungkin bisa dikisi-kisi kepada pemirsa. Metodenya mirip ya, sama ya, hanya saja dokter bius yang nanti kita kolaborasi dengan dokter bius di situ yang ada obat-obatan dan sebagainya. Benar nggak sih dok tanpa rasa nyeri? Ya betul ya, mengurangi rasa nyeri ya, dikurangi rasa nyerinya. Ya. Tapi setelahnya apa nyeri dok? Takutnya sih kayak gitu. Nanti kan ada obat-obatannya sudah. Oke, mungkin kita akan bahas metode ERAX ini dok ya. Setelah yang satu ini, pemirsa Bali TV tetaplah bersama Harmoni Bali. Pemirsa, memasuki di sesi terakhir Harmoni Bali, kami membuka layanan interaktif di 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401. Anda bisa langsung berkomunikasi dengan Dokter Dede. Oke, Dokter Dede, tadi nih gimana dok kita berbicara tentang ERAX. Nah, mungkin menarik ini ya bagi pemirsa di rumah yang akan bersalin tanpa rasa nyeri dok. Oke. Ya, yang pasti dengan kondisi sekarang pilihannya adalah sesar ya, operasi sesar, tentu tidak melalui tahapan-tahapan persalinan normal yang bukaan-bukaan tadi. Bukaan-bukaan. Tapi kan bisa saja pada saat kondisi di mana anggaplah proses persalinan sudah muncul, ternyata tadi istilah kita macet ya, mentok segitu aja persalinannya, akhirnya harus diakhiri dengan cesaria, kan sudah merasakan juga tahapan-tahapannya. Nah, kondisi di mana memang dari awal pilihannya adalah sesar, maka ada metode yang baru. Sebenarnya prinsipnya sama ya. Semua sesar itu harapannya minimal rasa nyeri. Kan itu prinsip pertama. 1, minimal rasa nyeri. Kedua adalah lebih cepat ya dok? Lebih cepat recovery, lebih cepat pulang dah, lebih cepat, tidak lama-lama diam di rumah sakit seperti itu. Nah, kalau kita bicara ERAX, maka kita jelas ada kolaborasi dengan dokter bius, dokter spesialis anestesi. Kita seorang spesialis kandungan, teknik operasinya sama saja, nggak ada bedanya teknik operasinya. Tapi persiapannya dari dokter spesialis bius atau anestesi ada persiapannya. Apakah puasanya, apakah dia harus konsumsi obat dan sebagainya dulu. Yang pasti metode ERAX ini tujuannya adalah meminimalkan rasa nyeri, mempercepat kesembuhan, mempercepat recovery, kembali pulih seperti biasa, mobilisasi dipercepat, yang harusnya misalnya 24 jam masih menggunakan selang kateter, bisa dilepas dalam waktu 2 jam, 3 jam,
6 jam dilepas, mobilisasi lebih cepat, pemulihan lebih cepat, nyerinya berkurang, semuanya baik-baik saja. Tapi metode dari penusukan jarum suntiknya sama dok untuk biusnya? Dokter anestesi memang keilmuannya ada pada dokter anestesi ya, pada dokter bius itu. Sementara saya lihat sih teknik penyuntikannya mungkin mirip ya, hampir sama. Mungkin dosis obat. Ya, mungkin dosis obat di situ. Nah, mungkin dosis obatnya yang tidak menggunakan teknik ERAX itu harusnya sekian. Ini apakah lebih sedikit atau mungkin seperti apa? Satu aja harapannya mengurangi rasa nyeri. Tapi yang metode yang tidak ERAX pun juga pastilah kita juga mengharapkan sudah berkurang kok nyerinya iya, dok. Kan seorang wanita atau ibu hamil tuh tapi tetap seutuhnya dok, wanita seutuhnya, ibu seutuhnya. Ya artinya bahwa tetap aja ya jangan khawatir, metode ERAX itu berarti bukan metode yang tidak ERAX. Aduh saya akan kesakitan berat gitu, enggak. Ya tetap wanita kan harus dimengerti gitu jadinya ya. Satu kekhawatiran pertama itu nyeri pasti ya wajar, seorang manusia kita pun ya baik itu laki-laki atau perempuan, maka nyeri itu pasti tidak nyaman dah ya. Nyeri itu diakibatkan prostaglandin yang meningkat sehingga tubuh merespon nyeri dan sebagainya. Jadi jangan khawatir, obat-obatan sekarang sudah maju sekali di dunia kedokteran. Dengan minum 1 biji tablet atau pil aja sudah cukup mengurangi. Kalau enggak lewat infus, kalau enggak juga bisa ada lewat lewat pantat suppositoria ya. Nah itu kondisi-kondisi itu sudah kita perhatikan dengan baik. Sehingga harapannya jelas, jangan khawatir lah. Persalinan normal, sesar, semua ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau dokter suruh memilih nih, nah sebagai dokter SPOG biasanya memberikan saran kepada ibu hamil. Yang mana dok? Ya, yang pasti buktinya anak saya 3 lahirnya normal semua, tidak ada sesar, ketiga-tiganya istri saya berhasil normal. Artinya jelas normal menjadi pilihan terbaik. Tapi muliakan juga sesar. Bukan berarti kita, wah sesar tuh nggak jadi ibu yang seutuhnya gitu. Ya artinya bahwa pilihan terbaik persalinan normal. Ternyata nggak bisa, ada indikasi-indikasi yang tidak memungkinkan, kita tetap juga muliakan operasi sesar. Oke dok, kalau hari ini nih tanggal 1 Desember ini bertepatan dengan hari apa nih dok? Ya hari AIDS ya, hari AIDS sedunia ya. Jadi ya kondisi ini tentu AIDS kan sudah sampai gejala ya, HIV ya. Jadi dengan kondisi salah satu virus yang bisa melewati ari-ari atau tali pusat itu salah satunya adalah ini virus HIV ini. Di samping sifilis dan hepatitis. Jadi ada istilahnya triple eliminasi. Nah mungkin ibu-ibu hamil pasti sudah disarankan, Bu cek ya ke puskesmas atau cek ya ke laboratorium. Ada 3 yang kita cek di situ, salah satunya adalah HIV, AIDS. Itu bisa menular ke bayi. Semakin cepat kita tahu bahwa seorang ibu hamil itu mengidap atau positif atau reaktif istilahnya, kita akan berikan obat-obatan. Nah, sebenarnya ibu yang dengan AIDS itu atau masih HIV ya dok ya, masih bisa persalinan normal nggak sih dok? Ya, yang pertama jelas kita berharap jangan sampai tertular ke bayi. Maka harus minum obat-obatan dulu. Kemudian begitu obat-obatan itu sudah lengkap diminum, artinya bahwa ibu itu sudah kita protect dia dengan obat-obatan, maka ya ada penelitian-penelitian terbaru, jurnal dari WHO dan sebagainya, persalinan normal masih diizinkan. Dengan 1, obat-obatan itu lengkap, kalau bahasa kita ngecek seberapa sih virusnya itu beredar di dalam tubuh, ada viral load dan sebagainya itu ya, seberapa sih kekuatannya ini, daya tahan ibu ini seberapa sih ini gitu ada ukuran-ukurannya. Tetap yang sekarang yang terbaru setelah dia lengkap minum antivirus itu kita izinkan melahirkan normal. Tapi the best untuk persalinan, metode persalinan jelas kita hindari bayi itu terkena cairan vagina ibu. Kalau cairan ASI bagaimana? Nah, kalau ASI, tadi kan cairan vagina, kalau dia jelas melahirkan normal dengan kondisi terkena cairan vagina itu sangat menular sekali. Gimana dengan ASI? Nah, kalau ASI pada beberapa kasus kembali lagi dilihat gimana kekuatan, gimana dengan
kondisi tubuhnya. Memang pada beberapa kasus tidak diizinkan menyusui. Ya, pada beberapa kasus. Waduh dok, saya susah nih beli susu formula, harganya mahal, saya enggak ada biaya, boleh enggak saya menyusu ASI? Nanti kita konsultasi dulu ke dokter spesialis anak. Ya. Kalau tidak salah, yang penting tidak diganti-ganti nih. Sekarang susu formula, sekarang pakai ASI. Ada usus di situ yang usus bayi yang nanti akan terpengaruh di situ. Hindari luka, jadi betul-betul dia oke. Nah, itu nanti konsultasi kita sama dokter spesialis anak untuk itu. Jadi prinsipnya 100% tidak boleh menyusui, enggak. Masih ada kesempatan untuk menyusui. Ya, tergantung semuanya nanti kita lihat kondisinya. Ya. Oke. Kalau pemilihan alat kontrasepsi nih ya. Jadi pemirsa ini penasaran pasti dan langsung bertanya ke pakarnya nih dok, bagaimana dok yang paling aman? Oke, alat kontrasepsi itu mungkin pada beberapa ibu hamil atau ibu melahirkan tidak tahu, ternyata pada saat sesar tuh bisa loh langsung dipakai alat kontrasepsinya. Bisa dok? Bisa, namanya alat kontrasepsi dalam rahim. Atau persalinan normal, begitu ari-arinya lahir, begitu ari-arinya keluar, 10 menit kemudian kita pasang, bisa. Kontrasepsi yang terbaik jelas yang non-hormonal, pasti. Mengapa dok? Namanya saja hormon di dalam tubuh. Tuhan sudah menciptakan sedemikian rupa, indung telur itu sudah menghasilkan hormon-hormon yang seimbang. Kita tambahkan lagi hormon, pasti tidak baik. Banyak sekali efek-efeknya, misalnya mual, muntah, pusing atau dan sebagainya. Pilihlah alat kontrasepsi yang tidak mengandung hormon. Contohnya? IUD ya, mungkin lebih spiral. Nah, karena kalau saya bilang AKDR kurang familiar ya. Yang familiar IUD. Padahal kalau di bahasa Indonesia kan jadi AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Saya pernah di WA sama pasiennya, dok saya mau pasang IUD gitu ya. Makanya saya lebih, ya kalau ke teman-teman residen saya biasanya ya AKDR lah kita sebutnya. Nah itu yang terbaik, metode kontrasepsi jangka panjang namanya dia. Bisa dipakai sampai 5 tahun, tidak mengandung hormon, dan bisa dipakai saat operasi sesar. Keuntungannya apa nih dok? Nah kalau masih galau nih, aduh langsung nggak ya pasang atau nanti aja deh, gimana? Keuntungannya jelas dah lebih untung ya, karena pulang dari rumah sakit setelah operasi sesar sudah tidak mikirin lagi kontrasepsi, sudah terpasang kan, sudah tenang. Jadi keuntungannya tidak sakit, kan masih dalam kondisi menggunakan obat-obat bius pada saat sesar kita pasang. Pulang tidak ada sakit, sudah tenang. Pada saat sesar saja dok? Pada saat sesar bisa, pada persalinan normal juga bisa. Jadi jangan khawatir deh, yang pasti alat kontrasepsi dalam rahim ini bisa kita gunakan setelah sesar, langsung kita pasang, pulang dari sesar, tenang. Nggak mikirin lagi, sekarang ada purnamo, tilem, kajang klion, lupa jadinya menggunakan alat kontrasepsi. Besok-besok nyatanya nggak kepasang, kebobolan besok lagi. Ternyata datang tes kencingnya positif, kan gitu jadinya. Kurang dari 2 tahun lagi ya dok ya. Oke dok, tak terasa nih dok ya, sudah di akhir perbincangan kita. Terima kasih banyak atas kesempatannya dok ya. Mungkin nanti bisa diundang kembali dok, menjadi yang 11 kali nih dok. Pemirsa Bali TV di rumah, saya Madenian Anggara pamit undur diri. Nanti kita akan berjumpa lagi di topik yang tentunya lebih istimewa lagi. Om Santi. Om.